Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka di dalam gua. Kegembiraan melintas di matanya. Kedua tangannya segera membentuk segel yang aneh dan tangisan yang agak tidak biasa dikeluarkan dari mulutnya. Tubuh hantu iblis tanah tua bergetar tiba-tiba mengikuti emisi teriakan ini. Segera, roh yang tersisa di kepalanya tampaknya telah dihancurkan dengan paksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ini berubah menjadi sejumlah titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar padat di setiap bagian tubuhnya. Seketika roh itu berubah menjadi titik terang, monster core yang ada di dada tubuh mengeluarkan suara berdengung. Segera liar, energi kekerasan melonjak keluar seperti naik air danau. Akhirnya, energi bergerak di sepanjang urat-urat tubuh seperti sedang beredar. Warna putih keabu-abuan di permukaan tubuh menjadi lebih padat mengikuti perubahan ini dalam roh dan monster core. Ukuran seluruh tubuh juga perlahan menyusut. Aura megah yang kosong dari emosi perlahan-lahan menyebar dari mayat. Mata Xiaoyan juga sedikit cerah saat dia merasakan aura ini yang bisa menyamai bintang 4 atau 5 dozong. Dia dengan paksa mengendalikan sedikit kegembiraan di dalam hatinya. Dengan gerakan tangannya, sekelompok cairan emas gelap mengambang di depannya perlahan-lahan menghilang. Akhirnya, itu tersebar ke mayat es yang dingin. Zing, zing. Logam cair dengan suhu sangat tinggi mendarat di mayat dan segera membentuk gelombang kabut putih, bau yang membara dipancarkan. Namun, kulit yang bersentuhan dengan cairan tidak menunjukkan tanda-tanda rusak. Setelah penyempurnaan sebelumnya, kekuatan tubuh boneka sudah mencapai tingkat yang kuat. Kekuatan spiritual menyapu boneka ini seperti air banjir sementara solusi emas gelap perlahan-lahan mengotori seluruh tubuh. Dalam sekejap, asap kabut putih berbau menyebar dari tubuh boneka itu. Suara zing, zing yang dipancarkan ketika suhu tinggi membuat kontak dengan kulit seseorang menyebabkan pori-pori seseorang untuk berdiri. Warna putih keabu-abuan digantikan oleh warna emas gelap ketika cairan benar-benar tersebar di atas boneka. Cahaya emas yang berkelap-kelip memberi kesan aneh itu sulit. Tatapan Xiaoyan melirik boneka yang ditutupi oleh campuran cair. Dia mengeluarkan nafas lembut. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan api hijau jade sekali lagi melonjak keluar. Setelah itu benar-benar melilit boneka. Suhu yang sangat tinggi secara perlahan merembes keluar. Cairan berwarna gelap emas mulai perlahan-lahan masuk ke kulit boneka setelah pemanggangan suhu tinggi yang berulang-ulang. Dengan meningkatnya intensitas perambahan ini, warna tubuh boneka itu perlahan berubah menjadi hijau gelap. Itu tampak seperti sepotong perunggu sekilas. Alis Xiaoyan merajut. Dia mempelajari warna wayang saat berubah menjadi lebih gelap. Dia berkata, hanya warna perunggu. Itu tercatat dalam gulungan bambu itu. Boneka setan langit dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia. Kategori langit adalah emas, kategori bumi adalah perak, sedangkan kategori men adalah perunggu. Warna yang ditampilkan boneka ini dengan jelas menunjukkan itu termasuk kategori terakhir di antara ketiganya. Tidak heran Xiaoyan agak tidak puas. Meskipun Xiaoyan merasa agak kecewa di dalam hatinya, dia tidak berhenti memanggang api dengan segera. Suhu yang sangat tinggi terus merembes keluar, memungkinkan campuran emas gelap menyerap ke dalam kulit dan otot-otot yang keriput. Metode pemurnian boneka setan langit yang disebut ini menggunakan material logam ini untuk mereformasi kekuatan tubuh. Jika seseorang melakukan ini saat masih hidup, kemungkinan besar dia akan mati dengan tubuhnya yang hancur berantakan.
Namun, boneka ini mampu sepenuhnya mengabaikan rasa sakit yang hebat seperti itu karena tidak memiliki indera apapun. Oleh karena itu, jika itu berhasil disempurnakan, boneka yang tidak mengenal teknik doll akan tetap memiliki tubuh fisik yang merupakan senjata pembunuh yang sempurna. Cahaya perak tiba-tiba muncul di atas kulit, yang mengandung warna hijau pucat, karena larutan emas gelap perlahan-lahan direndam oleh boneka. Cahaya perak yang tiba-tiba muncul tidak diabaikan oleh Xiao Yan. Matanya langsung menatap tubuh boneka itu dan sebuah kegembiraan dengan tenang muncul di dalam hatinya. Peningkatan jumlah cahaya perak mulai berkedip dan muncul saat mata Xiao yang tetap terpaku di atasnya, tidak berkedip. Warna perunggu gelap di tubuh boneka perlahan-lahan menghilang. Setelah munculnya cahaya perak, aura yang menyebar keluar dari boneka itu semakin meningkat. Transformasi ini membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Setelah itu, boneka perunggu gelap berubah menjadi perak mengkilap. Namun, masih ada sedikit kilau perunggu di dalam cahaya perak. Namun demikian, itu bisa diabaikan jika dibandingkan dengan cahaya perak besar. Ketika cahaya perak mencapai puncaknya, tiba-tiba berhenti. Aura yang meningkat itu juga tiba-tiba terhenti. Segera cahaya perak meredup dan semua cahaya tampak memasuki boneka itu. Meskipun cahaya perak telah redup, Xiao Yan merasakan itu aura bonekanya belum berkurang sama sekali. Jelas, hamburan cahaya perak semacam ini adalah taktik kecil yang mencegah boneka itu terlalu mencolok mata. Boneka itu perlahan-lahan berdiri di dalam api hijau giok. Setelah itu, mengambang di udara tanpa meminjam kekuatan apapun untuk mendukungnya. Itu tidak bergerak sedikit pun dan matanya dua lubang hitam kosong. Xiao Yan dengan lembut menggigit ujung lidahnya. Setetes darah segar yang mengandung kekuatan spiritual melayang keluar. Secara akurat mendarat di dahi boneka dan perlahan-lahan menembus tubuhnya. Pada akhirnya, itu membentuk titik darah merah gelap sebesar ibu jari. Setelah setetes darah ini memasuki kepala boneka tanpa perlawanan dan mencetak tanda yang tidak bisa dihapus, mata hitam kosong boneka perlahan-lahan memperoleh kehidupan yang nyaris tidak ada. Itu mengubah lehernya yang agak kaku, menundukkan kepalanya, dan melihat Xiao yang duduk bersila di atas batu besar. Setelah itu, kakinya mendarat di tanah saat berlutut dengan satu lutut. Kepalanya perlahan-lahan diturunkan ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan tertutup. Ketika darah spiritual telah memasuki dahi boneka tadi, dia jelas merasakan itu arwahnya sepertinya telah terpisah menjadi dua. Salah satu dari mereka mengendalikan tubuh aslinya sementara yang lain mengendalikan boneka ini di depannya. Pada saat ini, dia merasakan semacam perasaan samar-samar yang hadir. Boneka di depan akan mematuhi semua perintahnya. Bahkan jika perintah itu untuk itu menyerang Xiao Yang sendiri, kemungkinan itu akan menyerang tanpa ragu-ragu. Dengan segel spiritual yang tercetak di atasnya, boneka ini akan menjadi pengawal terbaik Xiao Yang karena tidak pernah memiliki pikiran mengkhianati tuannya. Tatapan Xiao Yan mengandung panas yang berapi-api saat menatap boneka setan langit yang berlutut dengan satu lutut di tanah. Oh, mungkin itu lebih tepat untuk menyebutnya sebagai boneka setan bumi karena wayang ini belum mencapai tingkat tertinggi yang tercatat dalam gulungan bambu. Meskipun itu hanyalah sebuah boneka setan bumi, Xiao Yan masih cukup puas. Dia bisa merasakan itu kekuatan dari boneka setan bumi ini sepertinya tidak lebih lemah dari bintang 5 atau 6 dozong. Tatapan Xiao Yan menyapu boneka setan bumi sesaat sebelum dia tiba-tiba tertawa. Tubuhnya bergerak dan bergegas keluar dari gua. Boneka setan bumi mengikuti di belakangnya. Mungkin karena kurangnya pengenalan, tetapi setiap kali salah satu kakinya mendarat, itu akan menyebabkan beberapa retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke tanah.
Xiao Yan tercengang oleh kekuatan dahsyat yang dengannya ia berjalan. Xiao Yan mengepakkan sayap tulangnya dan melayang di udara di atas laut magma. Boneka setan bumi juga berdiri di udara kosong di sampingnya tanpa ekspresi apapun. Pukulan ini, jari Xiao Yan menunjuk ke arah magma laut di bawah dan memerintahkan dengan keras. Cahaya merah muncul di mata boneka setan bumi saat suara Xiao Yang terdengar. Tinju boneka itu mengencang sebelum dilepaskan langsung. Zing! Tinju itu terlempar ke depan dan ruang di depan boneka setan bumi mulai terdistorsi. Udara sepertinya membentuk busur dengan kepalan di tengah. Tembakan udara terkompresi setinggi 100 kaki tampak membungkus bagian paling depan dari busur itu. Akhirnya, itu seperti peluru meriam, membawa cincin indik telinga saat riak angin yang kuat ditembak keluar. Bang! Bola meriam udara dengan keras menabrak magma. Segera, suara yang menggugah jiwa bergema di atas dunia ini. Saat magma melonjak, gelombang magma yang sangat besar bergejolak dan muncul. Ini dengan keras menghantam dinding gunung, menyebabkan lubang yang dalam bergetar. Kekuatan tinjunya sebenarnya ini menakutkan. Perasaan kaget melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat gelombang api magma besar yang telah dibuat. Tinju sebelumnya pasti akan dapat menyebabkan beberapa bintang 1-2 Douzongs yang menjadi korban luka serius. Jika orang itu bahkan tidak baik, itu tidak mustahil bagi mereka untuk dibunuh hanya dari satu pukulan. Boneka setan langit ini memang layak menjadi senjata pembunuh yang diturunkan dari zaman kuno. Kekuatan pembunuhan yang begitu kuat sesuai dengan kata mengerikan yang sempurna. Selain itu, boneka saat ini dari Xiao Yan hanya mencapai level boneka setan bumi. Seberapa kuatnya boneka setan langit? Panas meletus di mata Xiao Yan saat dia berpikir sampai titik ini. Namun, dia tak berdaya menggelengkan kepalanya. Hanya memperbaiki boneka setan bumi ini telah menghabiskan satu mayat dari bintang 7 Douzong, peringkat 7 Monster Core, dan roh elit Douzong. Jika dia ingin memperbaiki boneka setan langit, apakah dia tidak memerlukan mayat seorang elit Douzun, peringkat 8 Monster Core, dan roh Douzun? Xiao Yan menyeka keringat dingin dari wajahnya. Dia dengan bijaksana membuang semua pemikiran yang tidak realistis ini dari kepalanya. Dengan gelombang lengan bajunya, dia menyimpan boneka setan bumi ke dalam storage ring miliknya. Storage ring tidak dapat menjaga agar makhluk hidup tetap hidup. Namun, boneka setan bumi hanyalah boneka yang bahkan tidak memiliki kesadaran sedikitpun. Boneka setan bumi telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya, aku harus menyempurnakan pil tulang surga jiwa darah. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas sambil mengusap cincin penyimpanan. Jujur saja, bahkan dia tidak percaya diri dalam memperbaiki pil obat tingkat 7. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mulai menyempurnakan pil tulang surgawi darah tulang setelah keluar dari dunia magma. Pil obat tingkat 7 bukanlah sesuatu yang biasa. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan itu kemungkinannya tidak akan lebih tinggi dari tingkat keberhasilan 50% bahkan dalam kondisi puncak dan dengan bantuan api surgawi. Kondisi lelahnya setelah memperbaiki boneka setan bumi membuat kemungkinan itu lebih buruk. Selain itu, Xiao Yan belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil darah surga tulang surga. Selain itu, penyempurnaan pil obat kali ini pasti bukan sesuatu yang bisa berhasil diselesaikan pada upaya pertama. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu menyiapkan bahan obat yang cukup untuk menghindari situasi memalukan kehabisan bahan obat. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak usaha untuk mencari bahan obat. Setelah memberi Xiao Li daftar nama bahan obat, dia mengarahkan kekuatan gerbang Xiao untuk mencari mereka dengan cepat.
Jenis pencarian skala besar ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan pencarian Xiao Yan sendiri. Xiao Yan menjadi lebih santai setelah meninggalkan masalah menemukan bahan obat untuk Xiao Li. Dia kadang-kadang berkeliaran di Akademi Batin dan memberi petunjuk kepada beberapa anggota Gerbang Pan. Setelah itu, dia menghabiskan waktu yang tersisa untuk berlatih dengan tenang, berharap dia akan kembali ke kondisi puncaknya sesegera mungkin. Xiao Yan menunggu hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, Xiao Li akhirnya berhasil mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan setelah memanfaatkan sejumlah besar tenaga kerja. Jumlah bahan obat juga menyebabkan Xiao Yan menjadi sangat bahagia. Pada hari ketiga setelah bahan obat ini dikirim ke tangan Xiao Yan, dia, saat berlatih di ruang yang tenang, perlahan membuka matanya. Ruang tertutup tiba-tiba berdering dengan suara angin siulan setelah dia membuka matanya. Bahkan ada suara guntur yang dalam di dalam peluit angin. Kekuatan tak terlihat menyebabkan jubah Xiao Yan mengembang dan mengepak. Pakaian luarnya yang berwarna putih juga bergerak tanpa kehadiran angin. Sebuah cahaya samar-samar berkedip dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyum. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya telah mencapai kondisi terbaik yang pernah ia alami sejak ia maju ke bintang 6 Do Huang. Ini adalah waktunya. Sebuah gumaman rendah dikeluarkan dari mulut Xiao Yan. Tubuhnya perlahan berdiri. Sosoknya ditutupi dengan jaket berwarna putih, menyebabkan dia tampak sangat tinggi. Dia mengangkat kepalanya dan dengan lembut bergumam, "Kalau begitu, kita akan mulai." Suara petir yang bergemuruh menerobos udara, merusak suasana tenang ruangan. Tubuh Xiao Yan secara bertahap berubah buram. Sosoknya menjadi Glorier. Sesaat kemudian, itu menghilang dengan cara yang aneh. Ada tangga yang terbuat dari bebatuan di suatu tempat di tengah-tengah Akademi Batin. Di bagian atas tangga batu adalah balai-balai kecil yang hanya bisa menampung 2 orang duduk bersila. Tempat ini adalah bagian tertinggi dari Akademi Batin. Siswa biasa dilarang masuk. Jika seseorang mengangkat kepala saat berada di Akademi Batin untuk melihat tempat ini, orang akan melihat sebuah balai-balai kecil yang hanya didukung oleh tangga tipis yang terbuat dari batu. Seseorang dapat melihat seluruh Akademi Batin dengan berdiri di balai-balai ini. Demikian pula, tempat ini bisa dilihat oleh semua orang di dalam Akademi dalam. Tangga dan balai-balai sudah dibangun sejak lama. Menurut ketua pertama, tempat ini adalah tempat kepala sekolah digunakan untuk berlatih. Oleh karena itu, siswa biasa dilarang memanjatnya. Namun, Suqian meminjamkannya kepada Xiao Yan saat dia mendengar itu. Xiao Yan ingin mencoba menyempurnakan pil obat tingkat 7. Tempat ini secara alami tidak biasa seperti yang terlihat, terutama karena itu telah digunakan oleh kepala sekolah misterius sebagai area pelatihan. Riak spasial samar yang sulit ditemukan menembus udara di sekitar balai-balai batu. Riak spasial ini sangat unik. Mereka seperti magnet yang menyedot semua energi alam sekitarnya. Efek latihan di tempat ini cukup besar. Selain itu, keamanan balai-balai sangat tinggi dengan riak spasial yang terlihat samar-samar berfungsi sebagai perlindungan. Oleh karena itu, mereka yang ada di Akademi Batin yang memiliki kualifikasi untuk dilatih di tempat ini sangat sedikit sehingga mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Pada saat ini, suara guntur samar terdengar di panggung batu yang telah ditinggalkan tenang untuk waktu yang lama. Sesosok bergegas seperti kilat. Akhirnya, sosok itu muncul di panggung batu. Setelah itu, dia duduk bersila di atasnya. Orang yang muncul secara alami Xiao Yan, yang telah keluar dari kamar yang tenang. Saat ini, dia berada dalam kondisi puncaknya. Powerful Doki mengelilingi tubuhnya. Di bawah kekuatannya,
perasaan megah terbentuk. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli di puncak kelas Do Huang mengalami kesulitan memproduksi. Dengan kondisi Xiaoyan saat ini, dia tampak seperti cahaya yang dikelilingi oleh kegelapan, yang sangat menarik perhatian. Oleh karena itu, dia baru saja muncul ketika sejumlah tokoh mulai dengan cepat terbang dari semua bagian Akademi Batin. Mereka dengan cepat bergegas mendekat. Akhirnya, mereka berhenti 100 meter dan menyaksikan Xiaoyan di kejauhan. Beberapa tokoh juga bergegas setelah para tetua ini. Akhirnya, angka-angka ini muncul di langit. Semua sesepuh buru-buru memberi salam ketika mereka melihat siapa mereka. Satu-satunya orang yang bisa diperlakukan dengan hormat oleh para sesepuh Akademi Imer ini adalah Suqian. Pada saat ini, matanya menyipit saat mempelajari Xiaoyan dari kejauhan. Senyum juga melintas di wajahnya saat dia merasakan Doqi yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya. Dia menoleh dan tersenyum ketika dia berkata kepada dokter peri kecil di sampingnya, "Sepertinya anak kecil ini telah berusaha keras untuk hari ini." Dokter peri kecil mengangguk. Tatapannya menatap sosok manusia padat di bawah ini, menyebabkan dia secara tidak sengaja merajut alisnya. Dia berkata, akan memperbaiki pil di tempat seperti itu membuatnya terganggu. Hihihi, santai. Riak spasial yang ditempatkan oleh kepala sekolah saat itu hadir di sekitar balai-balai batu. Sangat sulit bagi seseorang di luar untuk mengganggunya. Selain itu, alasan aku memintanya untuk memperbaiki pil obat di sini karena fenomena alam yang tidak biasa yang terjadi dengan kelahiran pil obat-obatan tingkat 7. Bahkan mungkin disertai dengan pil lightning. Desain spasial di sekitarnya dari balai-balai batu mungkin membantunya sedikit ketika saatnya tiba. Suqian melambaikan tangannya dan tersenyum saat menjelaskan. Dokter peri kecil sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi karena mata ungu kemuannya menemukan Xiaoyan. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak akademi dalam Elders di langit secara alami menyebabkan keributan di dalam seluruh akademi batin. Sejumlah tatapan tak terhitung melirik ke arah yang mereka hadapi sebelum akhirnya melihat seorang pria berjubah hitam, pria muda duduk bersila di atas balai-balai batu. Segala macam kebisingan segera meletus di dalam akademi batin. Bukankah itu senior Xiaoyan? Mengapa dia muncul di sana? Baru-baru ini, aku mendengar berita dari anggota gerbang PAN yang mengatakan itu senior Xiaoyan sepertinya berencana memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Apakah dia benar-benar menyempurnakan pil obat? Aku sudah lama mendengar itu senior Xiaoyan tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga seorang alkemis tingkat 6. Jika aku bisa melihat dia menyempurnakan pil obat hari ini, aku akan punya modal untuk menyombongkan diri ke klan aku ketika aku kembali di masa depan. Karena banyak percakapan pribadi yang tersebar di Akademi Batin seperti gelombang, semakin banyak siswa yang mengesampingkan hal-hal yang ingin mereka lakukan. Sebaliknya, mereka berlari keluar dari kamar mereka. Setelah itu, mereka datang ke wilayah yang luas, mengangkat kepala mereka, dan melihat ke arah balai-balai batu di kejauhan. Beberapa ketakutan dan rasa hormat melintas di mata mereka saat mereka melihat sosok berwarna hitam yang agak kurus. Setelah pertempuran sengit antara dia dan hantu iblis tanah tua, posisi Xiaoyan di dalam hati para siswa Akademi Batin ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa tetua tidak bisa menandingi. Cukup banyak tokoh manusia berdiri di paviliun tinggi tidak jauh dari panggung batu. Semua orang ini mengenakan lencana serupa di dada mereka. Mereka mengejutkan anggota gerbang PANS. Wu Hao, Hu Jia, Xiao Yu, Xin Lan, dan para pemimpin lainnya berdiri di sekitar tempat pemimpin, melihat ke Xiaoyan.
Mereka tahu lebih banyak tentang masalah Xiao yang memperbaiki pil tingkat tinggi dari sisa siswa. Pil obat tingkat 7, tingkat yang menyebabkan hati seseorang bergetar tanpa sadar. Pil obat seperti itu jarang muncul bahkan di wilayah Black Corner. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 tidak muncul di Black Corner Region selama beberapa tahun. Tingkatan 7, pil obat dari tier ini sudah dapat digolongkan pada puncak di antara pil obat. Bahkan jika ditempatkan di Central Plains di mana yang kuat berkumpul, itu juga akan menciptakan keributan besar. Tingkat tier 7 memiliki kualifikasi untuk dicap oleh beberapa orang setan tua di kelas Douzong. Orang ini gelisah meskipun dia akan pergi. Pertemuan ini hari ini kemungkinan yang terbesar dalam sejarah Akademi Batin. Wu Hao menundukkan kepalanya dan melirik area di bawah. Pada saat ini, setiap bagian dari Akademi Batin dengan ruang kosong dipenuhi dengan massa hitam figur manusia, dan sejumlah tatapan tak terhitung berkumpul di pemuda berjubah hitam di atas panggung batu. Namun, jika dia benar-benar berhasil, dia kemungkinan akan menjadi siswa terkuat dalam sejarah Akademi Jianan sejak pendiriannya. Xiao Yu tersenyum sedikit. Matanya yang cantik memancarkan cahaya saat dia menatap sosok kurus itu. Sulit membayangkan itu pemuda yang telah diberi gelar sampah oleh klan saat itu sedang duduk di tempat paling mulia di dalam Akademi Jianan. Sejak Akademi Jianan didirikan, ada dua orang yang maju ke kelas Douzong sebelum mereka lulus. Ada satu orang yang maju ke kelas Douzong. Mereka bukan manusia biasa dan telah diberkati dengan bakat pelatihan yang luar biasa. Hanya karena itulah dia akhirnya maju. Namun, jika Xiao Yan berhasil memperbaiki pil obat 7 tingkat, dia akan dapat mengunggulinya. Dia tertawa. Dia melihat Xiao Yan dan berkata, orang ini memang sangat luar biasa. Sekarang, bahkan aku tanpa sadar merasakan hati aku tergerak. Tidak heran seseorang yang sangat berbakat seperti Sun Er akan memiliki hati yang diambil olehnya. Xin Lan, yang mengenakan pakaian biru, berdiri di samping Bu Jia dan tersenyum manis. Matanya melihat ke balai-balai batu saat dia meraih tangannya untuk menekan emosinya. Hatinya sangat bersemangat. Jika Xiao Yan mampu memperbaiki pil obat tingkat 7, potensinya akan sangat menakutkan. Setelah semua, seorang alkemis seperti usia yang bisa memperbaiki pil obat 7 tingkat adalah suatu eksistensi yang langka seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn bahkan di dataran tengah. Xiao Yan saat ini tidak menyadari keributan besar seperti apa yang telah diciptakan karena penampilannya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar terfokus. Gangguan-gangguan eksternal mengalami kesulitan besar untuk mengganggunya sedikit pun. Nafas yang membawa beberapa panas merembes keluar dari hidung Xiao Yan. Ekspresi yang sangat serius melintas di matanya. Kedua tangannya bergerak dan sebuah kuali obat besar berwarna merah terang tiba-tiba muncul. Ini membawa suara dentang berdentang saat mendarat di balai-balai batu. Penyempurnaan pil paling sulit yang pernah Xiao Yan coba, sejak menjadi seorang alkemis, telah resmi dimulai. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.